Sudah investasi pabrik senilai 16 triliun rupiah di Batam ke Kepulauan Riau, tetapi tak serta-merta izin untuk jualan iPhone 16 diberikan. Lantas apa yang salah dengan Apple di Indonesia? Dan bagaimana pangsa pasar produk ini? Simak ulasannya bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia, Krisania Suhartanto berikut ini dalam The Insight Report. Silahkan, Krisania. Ya menarik Syafina, sebenarnya kita semua masih bertanya-tanya mengapa penjualan iPhone 16 masih belum diperbolehkan di Indonesia padahal Apple sudah mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk membuat pabrik di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita berasumsi sendiri, mungkin kita tarik ke belakang sedikit, di mana sebelumnya Menteri Investasi Roshan Roslani mengatakan bahwa Apple akan membangun pabrik senilai 1 miliar US dollar atau senilai 16,1 triliun rupiah. Nah, pabrik ini pun diklaim akan menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 tenaga kerja. Namun, usut punya usut, pabrik ini merupakan pabrik AirTag, di mana walaupun memang 65% nantinya Apple berkomitmen bahwa 65% kebutuhan produksi AirTag Apple Global akan dibangun dari pabrik yang berlokasi di Indonesia atau tepatnya di Batam. Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan bahwa hal ini masih belum sesuai dengan regulasi, di mana AirTag ini merupakan sebuah aksesoris yang tidak berkaitan langsung dengan regulasi, di mana harus terkait dengan sektor HKT atau handphone, komputer, tablet. Selain itu, angka investasi tersebut juga dinilai belum cukup dan juga belum berkeadilan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita kilas balik sedikit, polemik penjualan iPhone 16 ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, di mana saat itu sertifikat TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri dari Kementerian Perindustrian milik Apple sudah habis masa berlakunya dan belum dilanjutkan. Ya, berdasarkan peraturan Kementerian Perindustrian nomor 29 tahun 2017, sertifikat TKDN, yakni ada sertifikat TKDN atau cara bagaimana produsen handphone ataupun komputer dan tablet untuk menjual produknya di Indonesia bisa melalui 3 skema, yakni pembuatan produk dalam negeri atau manufaktur produk HKT. Kemudian yang kedua adalah pembuatan aplikasi dalam negeri dan yang ketiga adalah inovasi. Dan selama ini Apple pun menerapkan skema yang ketiga, yakni inovasi, di mana Apple sudah membangun Apple Academy di 3 lokasi di Indonesia, yakni di Banten atau tepatnya di Tangerang, kemudian ada juga di Sidoarjo serta di Batam. Ya, dan telah diikuti oleh 2.000 calon pengembang. Apple Academy ini merupakan sekolah yang mengajarkan dasar-dasar pemrograman, desain pemasaran, dan manajemen. Proyek yang diperlukan untuk menjadi pengembang kelas dunia. Namun memang jika sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian bahwa sertifikat TKDN ini harus di-renew atau diperbaharui setiap 3 tahun sekali, di mana Apple belum merenew si sertifikat TKDN ini. Adapun terkait ucapan Menperin terkait nilai investasi yang belum adil dan belum cukup ini, sebenarnya beralasan karena Apple sebenarnya kalau misalnya emang kita to be fair aja, Apple bukan brand terbesar ataupun yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bisa dilihat di grafis di samping ini bahwa menurut data dari Statista, pangsa pasar Apple di Indonesia hanya 12,36%. Sementara di atasnya masih ada Xiaomi, Oppo, dan Vivo yang pangsa pasarnya bervariasi dari 13% hingga 17%. Namun, perlu diakui bahwa Apple masih memiliki pasarnya sendiri. Menurut data dari Kemenperin, penjualan Apple pada 2 tahun terakhir atau 2023 hingga 2024 sudah mencapai 59 triliun rupiah. Hal ini tentu jauh lebih besar dibandingkan skema investasi yang digelontorkan atau yang diberikan Apple kepada Kemenperin kemarin, di mana yang akan membangun pabrik AirTag. Dan sebenarnya pas tahun lalu, CEO Apple, Tim Cook, pernah berkunjung ke Indonesia dan pernah menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar Apple yang baik
dan penjualannya terus-menerus menembus rekor. Dalam pembukuan kuartal 2 2024, Apple bahkan meraup sekitar 39,3 miliar US dollar dari penjualan hanya di Indonesia. Bayangkan saja, dalam 3 bulan sudah angka sebegitu besarnya. Dan tentu pasar Indonesia ini juga penting bagi Apple karena salah satu pasar besar Apple yang berada di China sedang mengalami penurunan, di mana berdasarkan data terbaru dari China Academy of Information and Communication Technology menunjukkan bahwa penetrasi ponsel asing atau yang termasuk diantaranya adalah iPhone sedang mengalami penurunan hingga 47,4% dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Dan di mana penurunan ini nggak cuma terjadi pada tahun itu juga, melainkan sudah terjadi 4 tahun berturut-turut. Hal ini karena dominasi atau bangkitnya merek lokal Huawei. Dengan demikian, jika menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pangsa pasar Indonesia sangat besar sehingga angka investasi yang diberikan Apple dalam proposalnya ini masih belum cukup besar. Dan kenapa tidak adil? Dikatakan tidak adil karena memang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membandingkan dengan investasi yang digelontorkan Apple di Vietnam, negara tetangga kita atau negara yang berada sama-sama di Asia Tenggara, di mana seperti yang terlihat di grafis bahwa Apple menggelontorkan investasi di Vietnam sebesar 15,84 miliar dolar Amerika atau senilai 256 triliun rupiah, jauh lebih besar daripada 16,1 triliun rupiah yang diskemakan akan digelontorkan di Indonesia. Padahal sebenarnya jika dibandingkan, menurut Agus Gumiwang, jumlah penjualan di Indonesia per tahunnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penjualan di Vietnam. Bisa dilihat di grafis bahwa pada 2023 saja sudah ada sebanyak 2,61 juta gawai iPhone yang dijual di Indonesia. Sementara di Vietnam, penjualan di Vietnam hanya 1,43 juta unit. Selain itu, jika melihat dari asas berkeadilan yang disebutkan oleh Agus Gumiwang juga mengatakan bahwa iPhone hanyalah satu-satunya produsen ponsel di Indonesia yang belum membangun pabrik di Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya pemirsa dan juga Syafinas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa dirinya tidak akan menetapkan tenggat waktu kapan negosiasi ini akan selesai. Tapi yang pasti dirinya yang ditargetkan adalah target pemenuhan substansi yang diinginkan. Di mana yang pertama tadi sempat disampaikan bahwa yang pertama adalah skema investasi yang berkeadilan dan cukup menurut Kementerian Perindustrian, dan kedua pemenuhan tenaga kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri, dan yang ketiga bisa mengembangkan atau bisa menciptakan nilai tambah bagi Indonesia itu sendiri. Dan Menperin juga mengungkapkan bahwa semakin lama Apple melakukan negosiasi atau semakin lama Apple menunda-nunda hal ini, maka yang rugi adalah Apple sendiri. Karena memang selama negosiasi ini berlangsung, penjualan Apple di Indonesia di stop, dan juga menariknya adalah pemirsa, dalam waktu dekat atau pada Maret tahun ini, rencananya akan ada satu pendatang baru dari China, yakni adalah perusahaan spin-off dari Huawei, yakni adalah Honor, yang akan masuk ke pasar Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Iya, menarik ya Krisan ya kalau kita berbicara tentang Apple, apalagi pengguna Apple ini banyak sekali di Indonesia kita tahu, tetapi dengan dibukanya pabrik AirTag di Batam ini tidak lantas langsung memberikan izin iPhone 16 untuk langsung bisa dijual ke Indonesia. Saya ingin diperjelas sekali lagi lantas, karena ini adalah kita anggap sebagai sebuah kerugian untuk Apple. Apa yang harus dilakukan Apple untuk bisa benar-benar memastikan iPhone 16 mereka dan produk-produk lainnya bisa dijual dengan kembali dijual lagi seperti produk-produk sebelumnya. Karena jangan sampai Indonesia terkecoh dengan dibukanya pabrik AirTag tersebut, akhirnya itu dianggap sebagai salah satu pemulus. Walaupun memang sudah dapat kepastian dari pemerintah, itu tidak akan menjadi syarat dari kembali dijualnya iPhone 16. Boleh diperjelas sekali lagi, Krisania?
Oke, baik Chef Inas. Jadi bagaimana untuk Apple agar bisa mampu untuk menjual iPhone 16 kembali ke Indonesia. Nah, kalau misalnya menurut Kementerian Perindustrian atau menurut menterinya Agus Gumiwang mengatakan bahwa yang menjadi syarat adalah agar Apple menciptakan nilai tambah dan lahan penerimaan baru negara serta menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia dan kemudian memenuhi asas berkeadilan dan juga nilai investasi yang cukup di mata Kementerian Perindustrian seperti itu, Syafinas. Oke, dan itulah yang masih harus terus diperjuangkan oleh Apple kalau memang mereka ingin kembali mendapatkan market di Indonesia ya. Kita tentu akan menantikan seperti apa kepastian dari Apple. Jangan sampai kita hanya menikmati produknya saja, tetapi kita tidak diberikan benefit apa-apa dari Apple. Terima kasih sekali lagi Krisania atas penjelasannya, luar biasa sekali. Selamat bertugas kembali.